Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-12 dengan tema bekerja sama untuk satu tujuan. Surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus yang sebagai hambanya Allah dan juga pekerjanya Allah. Sebab ia menerima berita buruk tentang jemaat yang ada di Korintus. Banyak sekali timbul persoalan-persoalan mengikuti penyembahan berhala, penghakiman, pelacuran, serta masalah etis dan moral. Dan akhirnya Paulus menulis surat ini bertujuan untuk mengembalakan mereka dengan menegur jemaat yang ada di Korintus yang terkenal dengan berbagai macam karunia. Dan di situ juga supaya mereka menjadi jemaat yang satu dengan yang lain, supaya saling menerima, saling membutuhkan, dan hidup jauh dari kesombongan. Dalam konteks ini, jemaat Korintus bukanlah jemaat yang berkekurangan dalam hal mereka memiliki karunia. Banyak karunia yang mereka miliki yang Tuhan Yesus kasih untuk mereka. Mereka tidak kekurangan satu pun karunia untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan disebabkan hal ini jugalah jemaat yang ada di Korintus ini menjadi sangat gembira. Namun sikap ini juga membuat mereka menjadi congkak, sombong, dan mengakibatkan keadaan jemaat menjadi kacau. Dan keadaan jemaat inilah yang mendorong hati Paulus untuk menuliskan surat ini. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bekerja adalah sesuatu yang kita lakukan atau diperbuat. Sedangkan sama dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya serupa, tidak berlainan. Dan tujuan sendiri memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sasaran yang ingin dicapai serta yang sedang dikerjakan. Jadi sederhananya bekerja sama untuk satu tujuan adalah sesuatu yang dilakukan dan diperbuat tidak berlainan, sebab yang dikerjakan atau yang diperbuat itu memiliki satu sasaran, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hal ini yang Paulus ingin tekankan melalui suratnya yang ia tulis untuk jemaat yang ada di Korintus, agar mereka bekerja sama untuk satu tujuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya bisa bekerja sama sehingga bisa mencapai satu tujuan? Ini yang akan kita renungkan bersama di pagi hari ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus sumber dari segala sesuatunya. Di ayatnya yang ke-11. Inilah sumber permasalahan yang terjadi di jemaat Korintus. Mereka kurang menyadari bahwa sumber pemberi mereka karunia adalah Tuhan Yesus. Sehingga karunia yang mereka punya itu untuk keuntungan pribadi mereka. Nah, akhirnya mereka sombong. Mereka menganggap, karunia itu saya yang punya. Padahal sebenarnya mereka tidak menyadari bahwa pemberian karunia itu adalah dari Tuhan Yesus. Hal ini sangat penting ditekankan oleh Paulus dan pada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak diperhatikan bisa berakibat fatal bagi pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memiliki tujuan di setiap pemberiannya bagi orang yang dipilihnya. Dan tujuannya hanya satu, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan Yesus kasih karunia kepada kita, gunakan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena kita harus menyadari bahwa pemberian yang Tuhan kasih melalui karunia yang kita punya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian yang kedua, saling membutuhkan satu sama lain. Paulus memberikan gambaran kepada jemaat Korintus bahwa mereka seperti anggota tubuh, yang dimana saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, dan kepalanya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Paulus katakan di ayatnya yang ke-23, kepada anggota tubuh yang bagi pandangan kita kurang terhormat, kita diberikan penghormatan khusus. Dan bagi anggota tubuh kita yang tidak elok, kita diberikan perhatian khusus. Ini menunjukkan pengertian tidak ada yang dapat kita sombongkan. Semuanya punya peranan dan punya nilai serta keunggulan masing-masing dan memiliki keistimewaan masing-masing. Hanya Tuhan Yesus
yang dapat menyempurnakan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, hanya untuk pekerjaan Tuhan. Penekanan keras dan tegas yang Paulus katakan bagi jemaat Korintus dan bagi kita pada pagi hari ini. Yang menjadi aplikasinya bagi kita, perlu disadari karunia hanya Tuhan Yesus yang memberikannya, dan karunia itu pasti berbeda. Perlu juga direnungkan dalam pemberian itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus sang pemberi karunia. Di tengah perbedaan karunia yang Tuhan Yesus berikan, tidak ada yang lebih hebat dan istimewa. Semua sama, semua hebat, semua istimewa dan saling membutuhkan satu sama lain. Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.